sahabat semua, selamat datang di Ruang PC. Pikiran adalah sebuah ruang tempat semua gagasan, proses mental dan visi dari seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Di channel ini, kita akan membahas apa saja, pemikiran, gagasan, dan visi, apapun itu yang ada di seputar kita, nyata atau tidak, Anda yang menilainya. Selamat mengikuti. Halo sahabat Ruang PC, salam sejahtera bagi kita semua. Hidup selalu ada tantangan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ada banyak tantangan yang menghadang hidup kita, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Pikiran yang tidak terkendali, perasaan yang tidak nyaman, kekhawatiran menjangkiti kita. Tapi janganlah panik, tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Rasakan setiap helaan nafas dan cobalah untuk tenang. Sebelum kita lanjut, bagi sahabat Ruang PC yang baru mampir di sini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani dan keledai peliharaannya. Mereka hidup normal dan damai di sebuah perkebunan, dan mereka terkadang melakukan aktivitas bersama-sama. Di perkebunan tersebut terdapat sebuah sumur tua yang cukup dalam dan sudah kering. Pak petani bermaksud untuk menutup sumur itu karena takut membahayakan orang. Suatu pagi yang indah, Pak petani sudah berangkat bekerja di ladang, sementara si keledai sedang makan rerumputan hijau di sekitar sumur tua itu. Tiba-tiba saja keledai tersebut terperosok ke dalam sumur tua itu. Keledai itu berusaha naik, tetapi hal itu tidak mungkin. Si keledai berusaha berteriak dan menangis seraya meminta pertolongan. Namun suaranya tidak terdengar. Keledai tersebut hanya bisa pasrah dan berharap kalau ada orang yang akan datang menolongnya. Sore hari pun tiba dan Pak petani akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, dia teringat dengan sumur tua itu yang hendak ditimbun dengan tanah. Lalu petani itu meminta bantuan kepada tetangganya untuk membantunya menutup sumur itu. Maka mereka pun pergi dan mulai menimbun lubang sumur tua itu dengan tanah. Mereka tidak mengetahui keledai Pak petani terperosok di dalam sumur tua itu. Tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur. Si keledai mulai ketakutan. Tumpukan tanah mulai jatuh di kepala dan badannya. Dalam keadaan mencekam itu, keledai mulai pasrah. Kemudian si keledai menyadari kalau dia bisa menjatuhkan tumpukan tanah ini, mungkin akan ada kesempatan buatnya bertahan hidup. Maka ia mulai mengguncang-guncang tubuhnya. Lalu tumpukan tanah itu mulai jatuh ke kakinya dan menimbun dasar sumur. Setiap lapisan mulai naik, si keledai mulai melompat ke atas dan tetap berada di alas dasar lapisan tanah yang baru ditimbun itu. Hal tersebut terus berulang sampai akhirnya lubang sumur hampir penuh. Begitu ketinggian yang dimungkinkan bagi si keledai untuk melompat keluar, ia pun dengan segala tenaga yang tersisa melompat keluar dari lubang itu. Betapa terkejutnya Pak petani melihat keledai peliharaannya itu keluar dari lubang sumur tua itu. Dan si keledai pun selamat. Sahabat Ruang PC, belajar dari peristiwa tadi di atas,
kita bisa menemukan nilai dari sebuah kepasrahan. Kita selalu bilang bahwa Allah adalah penyelenggara kehidupan, tetapi kita seringkali takut kalau kita jatuh ke dalam tantangan dan cobaan. Kita secara alami akan berjuang menghadapi semua kesulitan itu, namun ada kalanya kita tidak bisa keluar dari situasi tantangan dan cobaan itu. Lalu kita mulai menyalahkan diri dan semua hal yang ada. Terkadang juga kita menyalahkan Tuhan. Kita bukannya pasrah dan percaya pada penyelenggaraan kehidupan itu. Dengan pasrah, kita memasuki kontemplasi. Dalam kontemplasi, kita mulai mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Dengan mendengar suara Tuhan, kita mulai berpikir dengan tenang dan mencari solusi yang baik dan tepat. Bukan soal waktu, tetapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktunya bagi kita. Tanah ibarat kotoran. Hidup selalu diselimuti oleh kotoran karena dosa-dosa kita. Tindakan mengguncang-guncang tanah itu sama seperti kata kitab suci. Koyaklah hatimu, bukan pakaianmu. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia murah hati dan penyayang. Dia lambat untuk marah dan besar kasih setia, dan menyesal karena hukumannya. Yoel bab 2 ayat 13. Setiap usaha kita untuk bertobat atau memperbaiki diri adalah langkah naik atau sama seperti batu loncatan bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan kita. Satu langkah demi langkah lainnya akan membawa kita kepada kasih Allah yang akhirnya menyelamatkan kita semua. Semoga demikian. Sahabat Ruang PC, semoga membantu permenungan kita di pekan pertama Prapaskah ini. Untuk terus mendukung channel Ruang PC ini, subscribe bagi yang belum, like dan share. Tuhan Yesus memberkati. Non scole sed vita discimus. Salam.